semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Dr. Raisa Rahman Haulusi, SOS MA, dosen tetap Prodi Sosiologi Universitas Patimura. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2026. Saya akan melakukan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sosiologi Lingkungan. Saya mengajar mata kuliah Sosiologi Lingkungan pada semester ganjil pada tahun ajaran 2025-2026 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi sosiologi dengan kode mata kuliah PSS 213303. Adapun deskripsi mata kuliah Sosiologi Lingkungan yaitu mata kuliah Sosiologi Lingkungan bertujuan untuk memperkenalkan kepada mahasiswa tentang perspektif sosiologi terhadap lingkungan, baik pada lingkungan sosial maupun lingkungan fisik, sehingga mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan menganalisis hubungan antar manusia dengan lingkungannya, lingkungan sosial yang mempengaruhi manusia antara lain nilai-nilai yang tumbuh berkembang dan terpelihara serta aktivitas masyarakat, sedangkan lingkungan fisik berkaitan dengan perubahan lingkungan sebagai akibat ulah manusia maupun bencana alam yang mempengaruhi mutu kehidupan manusia. Metode pembelajarannya adalah 1. Ceramah interaktif. Ceramah ini digunakan untuk menyampaikan konsep dan teori sosiologi lingkungan secara sistematis dan membangun pemahaman awal mahasiswa. Sifatnya adalah interaktif agar mahasiswa aktif bertanya dan merespons materi yang disampaikan. Kedua, diskusi kelompok. Diskusi kelompok bertujuan melatih mahasiswa berpikir kritis dan mengaitkan teori-teori dengan realistis sosial, khususnya dalam konteks masyarakat kepulauan. Diskusi juga memperkuat kemampuan kerjasama dan komunikasi. Dan yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Hal ini mendorong mahasiswa untuk menerapkan teori dalam menganalisis masalah lingkungan masyarakat kepulauan terutama, dan proyek ini dilakukan secara kolaboratif dengan menghasilkan laporan serta poster ilmiah sebagai produk akhir. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain CPL 1. Ini menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah, konsistensi dan berintegritas, bekerja keras, religius, dan mampu mengambil keputusan yang tepat sesuai standar nilai dan norma akademik, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis. CPL 2 yaitu mampu menguasai konsep teori sosiologi, metodologi, teknik analisis sosial, serta berpikir kritis dalam menjalankan peran di berbagai aspek kehidupan, terutama dalam lingkungan masyarakat kepulauan. CPL 3 yaitu mampu mengembangkan keilmuan sosiologi secara kolaboratif dengan perspektif keilmuan lainnya dalam rangka interdisipliner atau multidisipliner atau transdisipliner dalam dinamika masyarakat, terutama masyarakat kepulauan. CPL 4 mampu memetakan dan melakukan analisis berbagai masalah sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, lingkungan, sosiopreneurship, dan aspek lainnya dalam kerangka pengembangan masyarakat, terutama dalam masyarakat kepulauan, dan lebih utama lagi dalam masyarakat kepulauan di Maluku. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain mahasiswa mampu menunjukkan sikap ilmiah yang konsisten, berintegritas, bekerja keras, serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan nilai dan norma akademik dengan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis dalam memahami dinamika sosial lingkungan di masyarakat. CPMK 2, mahasiswa mampu menguasai konsep dan teori sosiologi serta metodologi dan teknik analisis sosial untuk memahami perubahan struktur dan fungsi lingkungan, serta menganalisis isu-isu sosial lingkungan di masyarakat kepulauan secara kritis. Dan CPMK 3, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan perspektif sosiologi lingkungan melalui pendekatan interdisipliner dan transdisipliner
serta berkolaborasi dengan disiplin ilmu lain untuk menghasilkan kajian yang relevan dengan dinamika sosial lingkungan di masyarakat kepulauan. CPMK 4 itu mahasiswa mampu memetakan berbagai masalah sosial, budaya, ekonomi yang berdampak pada lingkungan dalam masyarakat kepulauan. CPMK 5, mahasiswa mampu melakukan analisis terhadap isu-isu politik, hukum, dan lingkungan yang mempengaruhi dinamika sosial lingkungan, serta menawarkan solusi berbasis pengembangan masyarakat. Secara umum, perkuliahan sosiologi lingkungan terbagi menjadi dua sisi, sebelum dan setelah UTS. Sebelum UTS, pembelajaran dilakukan secara tatap muka dengan metode ekspositori untuk membahas konsep dan teori sosiologi lingkungan, relasi lingkungan, dan masyarakat serta isu sosial budaya di masyarakat kepulauan. Setelah UTS, digunakanlah pendekatan blended learning melalui metode team-based project. Mahasiswa bekerja dalam kelompok melalui 4 tahap: analisis kebutuhan, kajian pustaka, dan perancangan proyek, pelaksanaan dan revisi, serta presentasi hasil dalam bentuk laporan dan poster ilmiah. Proyek ini melatih mahasiswa menerapkan teori secara kontekstual dan kritis dalam menghadapi tantangan lingkungan di kepulauan. Nah, pada mata kuliah ini ada 14 materi perkuliahan, antara lain sosiologi lingkungan, sebuah pengantar; 2, lingkungan dan masyarakat; 3, ekologi politik; 4, konsumsi, pertumbuhan, dan kapitalisme; 5, risiko dan toksisitas; dan ke-6 adalah krisis lingkungan; 7, resiliensi komunitas; 8, keadilan lingkungan; 9, ekofeminisme; 10, lingkungan dan kemiskinan; dan yang ke-11, gerakan lingkungan; 12, pengetahuan lokal dan pelestarian lingkungan masyarakat kepulauan, peluang dan tantangan; dan yang ke-13, desain poster masalah lingkungan masyarakat kepulauan. Penilaian pada perkuliahan secara umum. Penilaian pada perkuliahan ini dibagi menjadi 5 komponen utama, yaitu 1, partisipasi selama proses pembelajaran dengan bobot 15%, pengerjaan proyek dengan bobot 35%, kuis dengan bobot 10%, UTS dengan bobot 20%, UAS dengan bobot 20%. Penilaian dalam mata kuliah ini dirancang secara objektif dan adil, tentunya dengan menggunakan rubrik penilaian yang jelas, terukur, dan dapat diakses oleh mahasiswa sejak awal. Rubrik tersebut mencakup indikator-indikator spesifik yang menilai aspek kognitif, pemahaman konsep dan teori, efektif atau keterlibatan dan sikap selama proses pembelajaran, serta psikomotorik, kemampuan menerapkan pengetahuan dalam proyek atau tugas nyata. Penilaian bersifat berpusat pada mahasiswa, sehingga mendorong mereka untuk aktif bertanggung jawab terhadap proses belajar, serta mampu merefleksikan perkembangan kemampuan secara mandiri. Dan sudah tentunya pendekatan ini memastikan bahwa setiap mahasiswa dinilai berdasarkan capaian dan kualitas kerja mereka, bukan semata hasil akhir. Ada beberapa referensi yang akan kita gunakan dalam perkuliahan ini, yaitu 1, Orlowski S 2015 tentang kemudian yaitu Lutki Mol AP, kemudian Sutton, Lauter, beberapa lagi yang tidak perlu saya sebutkan, termasuk Amos dan Brown. Baik. Ya, assalamualaikum teman-teman semua, selamat siang. Perkuliahan kita
hari ini tentang mata kuliah sosiologi lingkungan itu mungkin akan diawali dengan memperkenalkan buat saudara semua, teman-teman, apa itu kajian sosiologi lingkungan dan mengapa sosiologi lingkungan itu penting dan menjadi satu mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi hampir di seluruh negara. Sebelum itu perlu absensi dulu. Jadi absensi itu yang sudah diedarkan, tidak ditandatangani. Namun sesuai dengan tradisi di kelas, hampir di semua kelas ada yang namanya kontrak perkuliahan yang dibangun antara dosen dan mahasiswa tentang kedisiplinan dalam perkuliahan. Biasanya rata-rata dosen menerapkan satu aturan. Begitu dosen masuk, pintu dikunci atau ditutup. Mahasiswa yang mengikuti dari belakang tidak diperkenankan masuk. Namun bagi saya hari ini berbeda. Ya, ada ruang-ruang fleksibilitas yang perlu kita perhatikan demi kelancaran kenyamanan kelas pembelajaran. Interaksi. Jadi ketika manusia berinteraksi dengan lingkungan, baik lingkungan alam di luar komunitas maupun lingkungan lingkungan interaksi antar individu dalam komunitas, lahirlah yang namanya kebudayaan. Jadi kebudayaan ini lahir dari interaksi manusia, baik itu individu dengan individu, ini dengan kelompok dengan kelompok maupun individu kelompok dengan yang namanya lingkungan alamiah. Interaksi inilah yang melahirkan yang namanya kebudayaan. Mencakup apa saja? Kebudayaan itu mencakup semua aktivitas manusia. Itulah kebudayaan. Mulai dari bagaimana satu pihak berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai macam aktivitasnya, itu juga melahirkan kebudayaan. Bagaimana manusia memenuhi kebutuhan konsumsinya, bagaimana manusia memenuhi kebutuhan lain selain konsumsi, ya, seperti kebutuhan sekunder yang lain, termasuk gaya hidup. Ini semua terkait dengan kebudayaan. Seperti itu. Berubah, namun masih pada tataran-tataran yang wajar. Seperti itu. Sekarang berbeda lagi. Sekarang bukan sekedar untuk konsumtif, tapi dia sudah berkembang levelnya lebih tinggi. Ya, perburuan sekedar hobi. Misalnya ya. Perburuan hewan liar bukan lagi sekedar untuk kebutuhan konsumtif, tetapi justru untuk memenuhi materi inilah sebagai pintu gerbang untuk masuk mengkaji kelanjutan daripada materi tentang sosiologi lingkungan. Sebab ini sekaligus perkenalan kita dengan materi sosiologi lingkungan ini. Nah, kenapa ketika manusia berinteraksi dengan lingkungan akan merubah wajah lingkungan? Kita lihat. Ya. Pada zaman prasejarah,
orang belum mengenal yang namanya pemenuhan kebutuhan konsumtif dengan cara mengembangkan kreativitas untuk budidaya, baik itu peternakan, pertanian, ya, dan lain-lain sebagainya. Mereka masih bersifat meramu, artinya mereka melakukan perburuan, berburu, menangkap atau mendapatkan hewan buruan. Mereka meramu hasil-hasil hutan untuk konsumtif, ya, tanpa ada proses reproduksi. Artinya dalam hal ini, misalnya kita lihat saat ini atau bahkan beberapa abad yang lalu, orang sudah mengenal adanya dunia pertanian, orang mengenal adanya dunia peternakan, ya, orang mengenal adanya dunia budidaya dan lain sebagainya. Pada masa itu belum. Nah, mereka melakukan kontak dengan alam sekitar untuk memenuhi kebutuhan, itulah merubah yang namanya warna bumi atau lingkungan. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Sosiologi Lingkungan pada program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Patimura. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT. Demikian, semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.